Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali berjumpa dalam renungan malam Jemaat Rama hari ini 24 Juli 2020. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan renungan akan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih khusus untuk segala hal yang boleh kami lakukan, yang kami kerjakan hari ini. Kami meyakini bahwa itu semua boleh kami lalui oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan kembali membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik, yang akan menjadi suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sungguh kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dalam renungan malam hari ini terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-31 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop pembacaan kita, Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi,
supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kembali kita baca malam ini. Dan dari keseluruhan perikop pembacaan kita akan belajar firman Tuhan malam ini dalam tema sengsara membawa nikmat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan, kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Begitulah kira-kira harapan kebanyakan dari orang-orang. Dan mungkin hal seperti ini pula yang menjadi harapan bagi si orang kaya di dalam bacaan kita malam ini ketika ia masih hidup di dunia. Ia tidak menyangka bahwa kekayaan di dunia bukanlah modal atau faktor penentu untuk dapat masuk ke surga dan menikmati segala kesenangan di sana. Lalu apa yang menyebabkan si orang kaya ini menderita sengsara di alam maut? Memang di dalam perumpamaan ini tidak secara khusus, tidak secara spesifik dikatakan mengenai dosa dan kesalahan si orang kaya ini. Hanya disebutkan bahwa semasa ia hidup, si orang kaya ini setiap hari bersuka cita dalam kemewahannya. Sementara itu ada seorang pengemis yang bernama Lazarus yang terbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Tragis, bukan? Si orang kaya bersuka cita setiap hari dan bahkan ia tidak peduli dengan kondisi dan keberadaan si pengemis. Yang kalau dalam pembacaan kita tadi digambarkan ia memiliki borok.
Dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia lapar, dia sangat mengharapkan bahkan sisa makanan dari orang kaya itu untuk sekedar ia makan untuk melanjutkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, situasi berbalik 180 derajat ketika kedua orang ini meninggal dunia. Di dalam kehidupan kekal, Lazarus menikmati kesenangan bersama Abraham. Namun yang terjadi sebaliknya bagi si orang kaya yang semasa hidupnya senantiasa merasakan kesenangan dunia, ia merasakan sakitnya sengatan lidah api di alam maut. Dan tidak seorang pun yang dapat menolong dia. Dan di dalam kesadaran tersebut, ia kemudian meminta Abraham untuk mengutus Lazarus datang ke rumah ayahnya untuk memperingati kelima saudaranya yang lain yang masih hidup, agar kelak ketika mereka mati, mereka tidak bersama-sama dengannya berada di alam maut. Tetapi yang kemudian dikatakan oleh Abraham, telah ada kesaksian daripada Musa dan nabi-nabi yang lain. Jadi jika mereka tidak mendengarkan dan menerima kesaksian itu, maka jika ada orang sekalipun yang datang dari alam kematian, mereka pasti tidak akan mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah ini Tuhan Allah bukan ingin memperlihatkan bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang kaya, lalu berkenan kepada orang miskin. Tentu tidak. Yang Tuhan soroti adalah sebagian besar orang yang hidup di dunia ini, di dalam kekayaan yang mereka miliki, mereka hanya hidup dalam kesenangan dunia. Mereka sudah tidak lagi memiliki kepedulian, rasa simpati, dan bahkan empati di dalam kehidupan mereka terhadap orang-orang yang menderita. Memang harta benda yang kita miliki adalah hasil perjuangan kita, adalah hasil kerja keras kita. Tetapi harus kita sadari bahwa segala apapun yang kita miliki di dalam kehidupan ini, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Bahkan kesuksesan, keberhasilan, usaha, dan pekerjaan kita, itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap apa yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan. Karena itu, janganlah jadikan kelebihan. Janganlah jadikan kekayaan menjadi tuan yang dapat memperbudak kita. Sehingga kita tidak melakukan kehendak Allah untuk menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Adalah sukacita di dalam hati kami Tuhan, ketika kami kembali menikmati waktu-waktu yang indah di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa segala apapun yang kami miliki di dalam kehidupan ini, semuanya itu hanyalah sementara. Oleh karena itu, janganlah harta dan kekayaan tersebut membuat kami lupa diri. Dan kemudian tidak menyadarkan kami bahwa sesungguhnya semuanya itu berasal daripada Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kami hendaknya senantiasa memiliki rasa kepedulian kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi setiap orang di muka bumi ini yang mengalami penganiayaan, yang mengalami penindasan, yang mengalami penderitaan hidup oleh karena konflik dan bahkan karena bencana alam, dan bahkan karena keyakinan yang mereka pegang. Biar kiranya Tuhan menguatkan mereka, membangun kesadaran bagi setiap orang yang memiliki kelebihan untuk turut membantu mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa di tengah-tengah kondisi saat ini, yang mana Tuhan di beberapa daerah dan bahkan di Sangatta ini masih terus menunjukkan pertambahan jumlah orang yang terjangkit virus corona ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bagi kami tetap melakukan prosedur kesehatan ketika kami bepergian, ketika kami bekerja, di mana saja Tuhan, agar kami terhindar dari kemungkinan terjangkit oleh virus ini. Dan kami juga terus mendukung ya Tuhan, bagi tenaga kesehatan, bagi orang-orang yang terlibat
di dalam penanganan para pasien yang telah terjangkit oleh virus ini. Biarlah mereka tetap setia, tetap sabar, walaupun mereka berpotensi untuk juga terserang virus ini. Biarlah kiranya mereka senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan peran mereka dengan baik. Dan juga para pasien di dalam penanganan medis yang diberikan, mereka boleh mengalami pemulihan. Bapa di sorga, kami berdoa buat kehidupan kami. Untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Agar kiranya kami dapat menghadapi dan mengalami hari-hari karunia Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, ketika malam ini kami kembali beristirahat. Biar kiranya malam ini dapat kami lewati di dalam istirahat kami yang tenang. Dan esok pagi ketika kami kembali mengalami hidup, kiranya kami tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa dan permohonan kami. Kami batang bawah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam Jemaat Kerama malam ini, Jumat 24 Juli 2020. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kita. Amin.